Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan ya, yang seperti kita lihat ya, untuk daily sini saya sudah share juga sebelumnya di channel Telegram ya. Untuk pergerakan daily-nya outlook-nya bagaimana ya, dan memang saya masih expect untuk dia bisa pullback dulu atau koreksi dulu di harga yang ada saat ini teman-teman gitu. Dan target utama dari area pullback ini ya untuk saat ini itu masih kurang lebih di level 3175 itu terdekat ya, atau 3170 ya kalau kita hitung secara daily. Kemudian di saat 3150 dan 3135 ya teman-teman ya, di area sini gitu. Ini juga untuk area yang tersebut, yang angka-angka yang tadi ya, ini udah saya sebutkan juga di sini ya di channel Telegram, itu di 3135, 3150, 3170 gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya memang tidak ada area support yang memang primary support ya bisa dikatakan. Ya, jadi di sini itu tidak ada primary support karena ini memang adalah harga dari new ATH teman-teman gitu loh. Ya, ini adalah harga new ATH, sehingga untuk sebagian kirinya sini itu tidak ada sama sekali gitu. Nah, sebenarnya ini juga sama ya, untuk bagian kirinya nggak ada juga teman-teman ya. Tapi ya karena dia sudah di area daily ya, berarti kan posisinya dia begini ya, terus naik turun lagi. Nah, ini berarti dia menciptakan area breakout daily yang cukup kuat gitu. Jadi kalau kita lihat nih ya, sebelumnya juga begitu ya, dimana ini dia last daily high ya, kemudian dia naik breakout, turun lagi ya, retest ke area daily ya, kemudian baru dia lanjut naik ke atas gitu. Makanya untuk kali ini movementnya itu kita juga mengasumsikan kurang lebih sama ya seperti sebelumnya. Dia breakout, dia turun dulu ke area support ya utama di sini ya, itu di 3134 ya terjauhnya, dan terdekat di 3150-an, baru dia lanjut naik lagi kalau memang in case dia mau kenaikan gitu. Tapi karena memang harga saat ini juga udah di extend over ya, overextend di area premium, sehingga kenaikan dia itu kemungkinan besar akan semakin berat teman-teman, dan memang ada potensi dia untuk koreksi ya. Dan expect saya dia kalau dia mau koreksi tambahan itu ada di 3066 sampai 3024 gitu, di analog buy zone yang udah saya tandain dari Fibonacci retracement gitu. Oke, kemudian ini juga udah saya bahas di learning center sebelumnya teman-teman ya. Ini kita ada bahas ya, jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini kurang kayak gini, ini udah kita bahas juga. Jadi yang map yang hari ini kita bahas ya, itu ada di link sana, kita sudah bahas duluan gitu. Lalu puji Tuhan juga pagi ini kemarin sih sebenarnya kita ada dapat sell ya. Kalau kemarin itu kita ada dapat sell juga kurang lebih mana ya? Bentar. Nah, ini tadi Pak kita udah masuk ya, maksudnya udah bahas mapping untuk XAUUSD, dan memang puji Tuhan udah running 100 pip ya di running center. Kalau kemarin itu kita ada ya dapat di sini. Nah, kemarin itu dari jam setengah 10 pagi ya. Ini teman-teman ya. Ini dari jam setengah 10 pagi ya. Kita ada masuk mapping seperti ini. Itu terbentuk dari M15 ya. Lalu finally itu kita dapat full ya. Itu kurang lebih di jam berapa nih? Hampir full TP sih sebenarnya di jam 8 malam gitu. Jadi ini dari 232 dari 3233 sampai 3196 ya, kurang lebih ya adalah mungkin 200 300 pipa ya gitu teman-teman gitu. Jadi memang sebelum bisa dia break dari current height ya di harga 3245 di sini ya, ini kita masih fokus untuk ambil sell dulu ya. Nanti ketika dia sudah turun
kurang lebih mendekati support utama, kita baru cari area buy kembali gitu teman-teman. Tapi kita juga perlu perhatikan itu di 3176 ya, atau 3175. Ini juga masuk ke area Fibo retracement di 23.6 ya. Ini juga bertepatan dengan area yang tadi saya sebutkan di target turunnya dia gitu teman-teman ya, di area OI data ya teman-teman ya. OI data juga ada nih ya, 3175. Ini pas banget juga sama area retrace dari Fibo extension, Fibo retracement teman-teman gitu. Nah, 3175 sampai 3150 untuk saat ini masih target terendah dari open interest data yang ada. Jadi bisa dikatakan untuk yang hari ini movementnya agak relate ya, antara OI data, terus Fibo retracement ya, terus ditambah lagi dengan movement daily candle. Nah, ini memang ada 3 white candles pattern ya, 3 white shoulder ya, 1 2 3. Tapi sayangnya ya, untuk the last previous candle yang bagian ini merahnya itu nggak bisa closing di atas ini teman-teman gitu, di atas PA-nya dia, sehingga inilah yang mendukung sebenarnya bisa dia untuk retrace kembali gitu. Dan saya terdekatnya sih 1736 gitu, 176 gitu, 175 gitu teman-teman. Nah, kalau yang ini, nah ini sama nih ya, ini yang tadi pagi kita juga masih keep ya. Ini kurang lebih target terdekat dulu di sini, yaitu di 3209 3214. Jadi kalau kalian ada dapat sell juga, kalian boleh ikutin nih planningnya ya. Kalian boleh take half di sini ya. Ini kalau kalian udah dapat juga as a plus dulu aja biar aman. Nanti target utama kita itu di 175 ya, kalau lebih sini. Karena target saya sebenarnya adalah mau nutup gap teman-teman gitu. Kita mau nutup gap yang ada di sini. Nah, ini kan gap ya. Nah, ini gap. Nah, kita mau nutup gap yang di sini gitu. Ini target utamanya dia gitu. Tapi kalau in case dikasih 150 sih ya puji Tuhan gitu. Tapi kalau misalkan cuma dikasih sampai segitu ya udah, kita syukurin aja dulu teman-teman. Toh kondisi market saat ini juga lagi-lagi kurang bagus ya teman-teman gitu. Oke, kemudian untuk intraday ya, ini sekarang kita bahas mapping intraday. Jadi penurunan hari ini ya, kalau kita perhatikan memang posisinya ini kalau kita ambil di time frame 1 hours XAU-USD, kita pakai first aja. Sorry, XAU-USD pakai Wanda. Wanda ini kita bersihkan dulu. Oke, kemudian kita ambil ya. Sebenarnya di sini teman-teman, ini ada base ya. Kita perhatikan sini ada base kecil sih, base ini minor ya, minor base. Jadi nggak ada base yang utama di sini karena ini memang posisi masih ATH. Ini minor ya, minor base dia itu di 3214 327 ya, 3027. Ini kurang lebih sih sama ya. Kemudian nanti ada supportnya lagi itu di sini. Nah, ini sebenarnya kalau kita perhatikan antara support yang ini ya dengan support yang ini agak nanggung gitu teman-teman, karena yang ini itu ya dia ngambil di sini. Makanya kalau kalian ini ada order block ya gitu, nah dia ngambil di sini teman-teman. Itu posisi di sini harusnya untuk real support ya. Ini bisa kita tandain sebagai previous ya, previous rejection. Nah, ini sebagai previous rejection, ini current support. Oke, ini current support. Nah, tapi previous rejection ini juga perlu kita perhatikan. Ini kurang lebih range-nya kalau kita mau kasih range dari 3200 ya sampai 3169. Ini untuk previous rejection ya. Nah, ini minor base ya. Kemudian ini ATH movement ya, ATH SND. Atau mudahnya itu kita sebut ATH resisten. Oke. Memang kalau kita perhatikan untuk di time frame kecil ya kayak begini nih
contohnya itu dia sudah charge ya teman-teman ya, sini dia sudah charge. Nah ini memang dia agak nge-retest sih ya, ini bisa dikatakan dia retest ke ATH nya dia gitu. Nah sini udah charge dan ini struktur harga turunnya terus terbentuk ya untuk di M15 nya gitu teman-teman. Nah ini kalau kita perhatikan dia retest lagi, kenapa? Karena di 1 jam ya, 1 jam ini kalau kita analis by volume ya, sorry 15 menit. Nah ini kalau kita perhatikan pada saat dia mengalami kenaikan ya, ini ada saya bahas juga itu di sini ya. Bentar, volume ada ya. Nah ini ya, ini saya udah bahas di rolling center juga mengenai volumenya ya. Kalau dilihatnya agak susah karena kenaikannya itu nggak disertai dengan volume. Jadi volumenya itu harga naik ya, tapi volume hijaunya ini si buyer ini menurun teman-teman gitu. Ini kita bahas di jam 10 pagi ya. Nah ini sama nih gitu kalau kita perhatikan ya. Jadi pada saat harga naik, kalau kita lihat nih, nah volume yang warna hijau ini kan volume buyer gitu ya. Jadi bayarnya ini turun volumenya, tapi harga naik, artinya harga kenaikan ini itu nggak bertahan lama gitu teman-teman. Jadi kenaikan itu bisa dikatakan semakin nggak begitu kuat lah gitu ya teman-teman ya gitu. Sehingga pada saat terjadi rejection satu ya, ini kalau kita lihat nih volume sellernya naik, ini kan ada rejection lagi. Nah tapi volume buyer ini nggak bisa lebih tinggi dari volume buy seller gitu, sehingga posisi harga itu lebih cenderung untuk menunjukkan penurunan kembali gitu teman-teman. Nah ini kalau kita lihat ya tadi ya. Nah itu salah satu analisanya, makanya terbentuklah setup yang seperti ini teman-teman gitu. Nah itu sebenarnya adalah step by step ya, itu adalah perbedaan learning center dengan premium channel gitu, karena kalau learning center lebih ke arah kita belajar ya bagaimana apply ya, dan analisanya tuh begitu. Nah ini salah satunya. Lalu kalau kita perhatikan, nah ini ada base ya, itu targetnya itu di sini. Ya targetnya itu kurang lebih ada di sini, base yang ini. Nah ini target saya juga. Gap up. Ya. Sini teman-teman. Nah ini targetnya, gitu. Target akhir ya, maksudnya dari setup yang ini ya, target akhir tuh di sini, gap yang ini teman-teman gitu. Nah ini mappingnya untuk hari ini. Nah sekarang kalau kita lihat nih bang, misalkan di atas 240 gitu ya, di atas 240 itu ada nggak sih resisten? Nah sebenarnya di atas 240 ya itu ada resistennya, itu kurang lebih 240 ke atas ya, itu 350 ya, 350 ini sudah saya tandain juga di open interest ya, 3250 sampai 3270 gitu. Ini target utama dia lagi gitu. Jadi berarti kalau kita bikin itu seperti ini, 50 ya, 50 di sini, terus sampai 57 lah gitu, terus kemudian 70 sampai 76. Nah, ini adalah target the next target ya dari open interest data. Yang sebelumnya kalau kalian ingat tuh yang hari sebelumnya, kita juga gambar ya open interest data targetnya di mana gitu. Nah itu kan kecapaian juga gitu teman-teman. Nah waktu itu yang ini ya, yang bagian sini nih, ini kesampaian juga dari open interest data kita ngambil gitu. Kalian bisa cek videonya, itu ada di video tanggal 11 April yang ini teman-teman. Nah, tanggal 11 April kan kita juga pakai OI data ya, kalau kalian perhatikan nih ya, di 44 di harga 41 sampai 241 236 ya, ini kita juga pakai OI data ngambilnya. Terus puji Tuhan tercapai juga ya di area itu, dan saat ini kalau kita perhatikan gold juga tertahan ya kurang lebih di area ini OI data yang sebelumnya gitu teman-teman. Jadi gitu kurang lebih itu salah satu fungsi dari open interest data ya.
untuk intraday teman-teman gitu. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton ya. Jadi kalau kalian udah dapat sell, kalian boleh targeting ke sini. Tapi kalau kalian juga perlu perhatikan tadi level-level yang sudah kita sebutkan di dalam video ya, karena itu memang level-level yang cukup penting juga teman-teman gitu. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada next video update.